Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam keadaan yang sehat. Dan walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi kita bersyukur karena kita masih bertemu walaupun dalam media online pada saat ini. Saya bersyukur dan saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan sehingga kita masih bisa bertemu pada saat ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa sekalipun kita tidak berdekatan, tetapi kita pasti saling mendoakan. Dan pada hari ini, perkenankan saya untuk membagikan sebagian daripada renungan firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukan sepanjang hari ini segala aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Sehingga ya Bapa, kami para wanita-wanitamu PW GKI Sedekai Jabar Banten Tuhan dapat dipertemukan kembali dalam suasana yang berbeda, tapi kami satu di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau terlebih dulu memulai bersama dengan Engkau Tuhan. Dan pada saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan yang akan kembali menguatkan kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap firman yang diberitakan pada hari ini, semua itu berasal daripada Tuhan. Dan juga kami semua Tuhan, para ibu-ibu PW GKI DKI Jabar Banten yang mendengarkan di rumah masing-masing, boleh diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan berbicara tentang firman Tuhan dengan tema iman yang teruji. Nats pembacaan kita terambil di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu semua. Perikopnya di Masa dan di Meriba. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidin, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pikul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan,
Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian panjang pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang melakukan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Indonesia air sangat mudah didapat. Tetapi tidak demikian halnya dengan di padang gurun pasir Mesir. Saudara, medan di sana itu sangat-sangat gersang dan juga kering. Suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan di sana air begitu sangat berharga. Saudara, kalau kita bicara tentang air, itu bicara tentang masalah hidup dan mati. Tanpa air, seseorang akan mengalami yang namanya dehidrasi. Bahkan tanpa air, seseorang bisa juga mengalami kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi pada waktu itu di zaman Musa tidak ada penjual air. Bisa dipahami betapa paniknya orang Israel ketika mereka kekurangan air. Kematian sudah membayang dan mereka pun akhirnya bersungut-sungut. Saudara, di dalam situasi panik dan stres, bersungut-sungut adalah merupakan respon alami yang sangat manusiawi. Masalahnya, umat Israel punya cukup alasan untuk tidak bersungut-sungut. Bukankah mereka selama ini hidup dari mujizat Tuhan hari demi hari? Tiang awan dan tiang api tampak memimpin di depan. Baru saja Tuhan membuat air pahit di Mara menjadi manis sehingga bisa diminum. Kalau saudara membaca di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Bahkan sebelumnya Tuhan juga telah membelah Laut Merah sehingga mereka bisa berjalan di tengahnya. Saudara baca di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Tidakkah cukup semua pengalaman penuh mujizat itu meyakinkan mereka bahwa kali ini pun Tuhan juga akan menolong lagi, bahwa Tuhan tak akan membiarkan mereka mati kehausan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita mau belajar bagaimana caranya agar kita juga bisa menerima keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Mungkin saat ini kita tidak langka air. Mungkin saat ini kita tidak mengalami hal yang sama persis dengan bangsa Israel pada waktu itu di gurun Mesir. Saudara, tadi saya katakan bahwa saya mengambil tema renungan pada hari ini yaitu iman yang teruji. Dan kita mau belajar bagaimana caranya agar kita bisa menerima keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Hal yang pertama yang saya dapatkan dari firman Tuhan pada pembacaan kita di ayat yang kedua, yaitu dikatakan, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hal yang pertama, saudara, ketika kita saat ini mungkin sedang mengalami kondisi yang tidak baik, kondisi yang sangat-sangat susah menurut kita. Supaya kita bisa menerima keadaan kita pada saat ini, hal yang pertama yaitu jangan mudah emosi. Dengan kata lain, kita harus bisa menjaga hati. Kenapa, saudara? Karena situasi yang sulit atau situasi yang susah itu bisa membuat kita menjadi orang yang cepat emosi. Karena kondisi yang terjadi pada saat ini. Pada waktu itu di dalam pembacaan kita, bangsa Israel mengalami kelangkaan air dan itu membuat mereka emosi. Ya, membuat mereka bersungut-sungut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bertengkar dengan Musa. Sedangkan Musa adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin mereka. Tetapi
mereka mencari gara-gara gitu ya. Sepertinya mereka mencari persoalan dengan Musa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mungkin saat ini saya katakan bahwa kita tidak langka air ya seperti bangsa Israel pada waktu itu. Saat ini yang kita rasakan adalah kita mengalami mungkin yang namanya kesulitan ekonomi. Ketika wabah Covid pada saat ini terjadi di bangsa kita juga, ya, di seluruh dunia pada umumnya dan khususnya di Indonesia, itu mempengaruhi yang namanya juga ekonomi dunia, bahkan juga ekonomi setiap anak-anak Tuhan, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Saudara, hal itu bisa membuat kita menjadi orang yang cepat emosi. Kalau kita nggak jaga hati, saudara, ya, apalagi sudah kita nggak punya uang, lalu mungkin juga anak kita sakit, bahkan kita juga mungkin kena PHK, bahkan mungkin juga kita menerima gaji hanya 50%, atau kita dirumahkan tanpa gaji. Saudara, kesulitan-kesulitan itu bisa memicu kita menjadi orang yang sangat-sangat tidak stabil. Kita menjadi orang yang cukup emosi, saudara. Jadi hal yang pertama, agar kita bisa menerima keadaan pada saat ini, yaitu jangan mudah emosi dengan cara menjaga hati. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua, di ayat yang ketiga, di sini mau dikatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Hal yang kedua, saudara, agar kita bisa menerima keadaan yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu jangan mengeluh, harus mengucap syukur. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau bicara tentang mengucap syukur, hal ini memang mudah diucapkan, tetapi kadang sulit untuk dilakukan, ya. Apalagi kalau hati kita sedang emosi, hati kita sedang galau, ya. Boro-boro mau mengucap syukur begitu ya, ibu-ibu ya. Kita lebih fokus kepada persoalan kita lebih fokus kepada masalah kita, ya. Akhirnya yang ada kita pun menjadi orang yang suka mengeluh. Itu yang terjadi, yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ya, mereka kehausan, lalu mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka bilang kepada Musa, apakah engkau mau membuat kami mati, anak-anak kami mati, ternak kami mati? Ya, jadi mengeluh terus. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar hari ini yang kedua, agar kita bisa menerima keadaan yang sedang terjadi, yaitu jangan mengeluh, belajar mengucap syukur. Hal yang ketiga, di ayat yang keempat, di sini mau dikatakan bahwa lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ketika Musa tahu kondisi bangsa Israel yang dipimpinnya sedemikian rupa, mereka sudah mulai marah, mereka tidak lagi mempercayai Musa sebagai pemimpin mereka, bahkan mereka menuduh Musa bahwa mereka mau dibunuh sama Musa karena mereka sudah nggak bisa minum, mereka kekeringan, ya. Saudara, akhirnya Musa datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Musa katakan bahwa apa yang harus kuperbuat, Tuhan? Di sini kita mau belajar bahwa bagaimana supaya kita konteksnya pada saat ini kita bisa menerima keadaan kita pada saat ini. Yang ketiga adalah bahwa kita juga harus berdoa. Kita harus berdoa dengan yakin. Jadi kalau kita mengalami kesulitan di dalam hidup ini, saudara datang dan berdoalah kepada Tuhan. Ceritakanlah apa kesulitanmu dan kebutuhan yang kita alami. Saudara yang kasih Tuhan, memang tidak mudah
ketika seseorang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, ya ada banyak juga anak Tuhan yang tidak bisa berdoa katanya. Ya, dia berkata bahwa saya kalau lagi ada masalah malah nggak bisa berdoa. Ya, boro-boro mau baca Alkitab, males rasanya. Kenapa saudara? Karena kita membiarkan diri kita untuk dihinggapi oleh rasa kecewa. Kita mengeluh, bahkan kita menjadi orang yang sangat emosi. Sehingga kita tidak lagi mengutamakan Tuhan dan kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin sedikit bersaksi kepada saudara. Ketika ada peristiwa wabah COVID ini yang melanda seluruh dunia, tidak terlepas mungkin kita pribadi, lepas pribadi juga terkena dampaknya. Ada kesaksian yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara, di mana bahwa begitu banyak kasih Tuhan yang saya alami secara pribadi, bahkan juga dengan keluarga. Satu ketika saya memang setelah mengalami krisis ekonomi pada saat ini, saudara, membeli beras itu semampunya gitu ya. Nah, singkat cerita, waktu itu malam-malam, makan malam, suami saya bicara kepada saya, dia katakan begini, "Mah, kok tumben ya nasinya sepertinya kok kurang enak," katanya gitu. Saudara yang kasih Tuhan, padahal sebenarnya nasi yang dimakan itu adalah nasi yang beberapa bulan itu kami konsumsi gitu ya. Karena memang untuk saat ini kami baru bisa beli yang standar itu gitu ya. Nah, waktu malam itu saya menjawab, saya katakan begini, "Ya sudah, besok kalau ada berkat, nanti Mama beli beras yang biasa kita makan ya. Sekarang makan aja dulu itu." Saudara, saya berkata seperti itu dengan keyakinan yang penuh bahwa besok saya akan mendapatkan berkat. Walaupun sesungguhnya saya nggak tahu saya mau dapat berkat dengan cara yang bagaimana dan dari mana, tapi saya spontanitas bicara itu dengan keyakinan saja. Lalu besok paginya ketika saya bangun dan saya pergi mengantar mami saya, lalu di jalan saya katakan bahwa nanti kalau ada berkat pulangnya mau beli beras. Ya, beras yang bagus, saya bilang begitu. Ketika kami pulang, habis saya ngantar mami saya pulang. Di tengah jalan saya bertemu dengan salah seorang ibu, yaitu jemaat kami juga. Beliau katakan bahwa habis dari rumah saya dan beliau mendapatkan berkat beras dari orang lain dan beliau berbagi kepada kami sebagai gembalanya. Saudara, saya sangat terharu karena saya tidak menyangka gitu ya bahwa saya akan mendapatkan beras. Tetapi pada waktu itu saya tidak tahu beras apa yang diberikan. Nah, lalu singkat cerita, saya pulang ke rumah dan saya bertemu dengan suami. Lalu Bapak katakan, Pak Ruli bilang bahwa tadi ada yang kasih beras, Ma. Oh ya, puji Tuhan, tadi ketemu di jalan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya lihat beras yang saya terima, itu persis sekali dengan beras yang mau saya beli hari itu juga. Tapi belum saya beli. Kenapa? Karena saya belum pegang uang, saudara. Saya sangat terharu bahwa pertolongan Tuhan ya begitu luar biasa. Tuhan memberikan dengan caranya yang luar biasa. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang berdoa dengan yakin, itu nggak semata-mata hanya berdoa. Saudara bisa katakan di dalam hati apa yang menjadi keinginan saudara, apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dan saya percaya bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui, bahkan Allah sudah menyediakan sebelum kita mencari. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kalau kita berdoa kepada Tuhan, memang masalahnya mungkin tidak langsung hilang, tapi kita akan merasakan sebuah kelegaan di mana Allah mengangkat beban kita dan Allah memberikan kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatunya. Jadi Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah hal yang ketiga. Dan hal yang keempat, bagaimana caranya agar kita bisa menerima keadaan yang sedang terjadi pada saat ini? Kita mau belajar dari orang-orang Israel ini. Hal yang keempat, atau yang terakhir di ayat 5 dan ke-6, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Musa berseru kepada Allah, lalu Allah memberikan satu perintah kepada Musa, dan Musa melakukan perintah itu, maka terjadilah apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada Musa. Hal yang keempat, saudara, bagaimana kita bisa menerima keadaan kita pada saat ini, yaitu kita harus mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi saudara, kita harus juga mengingat akan kebaikan Tuhan pada masa lalu. Jadi masalah mendasar yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu sebetulnya bukan hanya bicara kelangkaan air, melainkan kelangkaan iman. Ya. Orang Israel pada waktu itu tidak lagi memiliki iman yang teguh, iman yang yakin bahwa Musa bisa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, ya, di mana Musa juga disertai oleh Allah, diberi otoritas oleh Allah untuk dapat memimpin bangsa Mesir. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita pun juga bisa mengalami hal yang sama. Kita menjadi orang yang memiliki kelangkaan iman. Jadi saudara, lain kali kalau kita sudah mulai mengeluh, ingat lagi berapa banyak pertolongan Tuhan yang pernah kita alami di masa lalu, yang mustahil Tuhan buat menjadi nyata. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bersama Tuhan pasti selalu ada jalan keluar. Tapi untuk mencapai keyakinan yang luar biasa itu, saudara, Tuhan mau menguji iman kita terlebih dulu. Apakah ibu-ibu yakin bahwa Tuhan bisa menolong kita juga pada saat ini? Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu kita, setiap persoalan-persoalan kita, setiap masalah-masalah kita, saat ini juga Tuhan bisa menolong kita, memberi kita jalan keluar, walaupun mungkin kita belum melihat. Percayakah ibu-ibu sekalian? Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang teruji memang sungguh-sungguh begitu diharapkan oleh Allah bahwa kita tetap harus memiliki pengharapan. Tuhan mengajar kepada kita belajar dari orang Israel untuk tidak menjadi orang yang mudah emosi. Kita harus bisa menjaga hati, sesulit apapun persoalan kita, masalah kita, apakah itu ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya, tetap harus bisa menjadi orang yang menahan emosi. Bahkan firman Tuhan mengajarkan juga kepada kita hari ini, yaitu jangan mengeluh, tapi harus belajar mengucap syukur apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dan hal yang ketiga kita belajar juga pada hari ini, yaitu kita harus berdoa dengan yakin bahwa kesulitan apapun, kita datang pada Tuhan, bercerita kepada Tuhan apa yang kita alami, Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya.
Dan Tuhan juga mau kita taat kepada perintah-Nya. Tuhan mau kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lampau kita, sehingga kita boleh ada pada saat ini dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, jauh dari sakit penyakit atau apapun. Saya percaya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita yang luar biasa akan terus memberkati ibu-ibu sekalian di dalam keluarga ibu-ibu, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, segala aktivitas ibu-ibu pada saat ini. Saya percaya ibu-ibu semua dalam lindungan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini. Sekali lagi, jadilah wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Karena masalah persoalan yang kita alami pada saat ini bukan kita sendiri, tetapi semua orang juga mengalami hal yang sama. Yang berbeda adalah kita bisa kuat, kita bisa ada sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita bisa berjumpa. Saya tahu bahwa semua ini adalah karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan senantiasa memberkati ibu-ibu dimanapun berada. Kita terus berdoa agar wabah COVID ini cepat berlalu, sehingga ekonomi dipulihkan, pekerjaan, usaha semua dipulihkan, keluarga dipulihkan, bahkan seluruh bangsa ini juga dipulihkan, dan seluruh umat Tuhan di dunia ini juga dipulihkan. Kita juga berdoa terus ibu-ibu untuk program-program PW GKI DKI Jabar Banten agar semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Di mana kita mau sekali lagi belajar bahwa Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang memberi kita kekuatan, Tuhan yang memberi kita kemampuan dan pengharapan, akan memberi kita jalan keluar di dalam setiap persoalan kita. Milikilah iman yang teguh, milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu singkat pada hari ini, yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sekalipun masalah persoalan yang kami alami pada saat ini Tuhan, mungkin kami menganggap tidak pernah berkesudahan. Tetapi ketika kami belajar untuk menahan emosi kami belajar Tuhan untuk menjaga hati kami, kondisi kesulitan apapun yang terjadi, kami tahu bahwa kami bisa menerima keadaan ini dengan baik. Kami juga mau terus belajar ya Tuhan, untuk kami mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun secara manusia kami merasa bahwa hal itu hanya mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Tapi Engkau memerintahkan kepada kami Tuhan, untuk kami tetap bersyukur kondisi apapun yang kami alami saat ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan senantiasa beri kami kekuatan untuk kami terus tekun di dalam doa, untuk kami terus mempercayai bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang dapat menolong kami Tuhan di dalam segala persoalan kehidupan kami. Dan ajar kepada kami Tuhan untuk kami mau mentaati seluruh perintah Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberi kami kemampuan untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu hari lepas hari. Dan ajar kepada kami terus Tuhan, untuk kami dapat mengingat segala kebaikan Tuhan di masa lalu kami Tuhan, di mana Engkau memberkati kami Bapa, Engkau senantiasa mengurapi setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.